Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi cyber di bidang kesehatan. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara pembuatan alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu fasilitas yang dapat berupa hardware atau software untuk membantu meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat luas dengan cepat dan berkualitas. Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, ditambah lagi saat ini merupakan era revolusi industri 4.0 di mana teknologi sangat memiliki peranan penting. Pengaruh kemajuan teknologi sudah merambah masuk berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, transportasi, dan yang lainnya. Salah satu contohnya ialah di bidang kesehatan yang juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Aspek kesehatan tentunya penting untuk manusia. Kesehatan memang bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya itu tiada arti. Teknologi informasi di bidang kesehatan sangat penting perannya, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jika kualitas dan fasilitas pelayanan di rumah sakit semakin meningkat, maka akan semakin meningkat pula jiwa manusia yang tertolong. Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan data administrasi rumah sakit, melakukan riset bidang kedokteran, diagnosa penyakit, penentuan obat yang tepat, hingga menganalisis bagian dalam organ tubuh manusia yang sulit dilihat. Selain itu, peranan teknologi informasi lainnya di bidang ini ialah rekam medik. Jika awalnya kita mengisi formulir secara manual, maka kini ada yang namanya e-health, di mana pengambilan data pasien dilakukan secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja diperlukan. Dengan cara ini, penggunaan biaya dapat ditekan jumlahnya. Kemajuan teknologi informasi di bidang kesehatan memang dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam pemerataan akses dan informasi terhadap kesehatan. Namun, ada pula dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari hal ini. Contohnya adalah berkembangnya teknologi tentang penyedia informasi kesehatan atau alat diagnosa kesehatan yang dapat digunakan sendiri mampu membawa kekhawatiran terhadap eksistensi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun, teknologi tetaplah sebuah alat kehidupan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang deretan teknologi yang dipakai melawan pandemi COVID-19. Sumber ini berasal dari kompas.com. Kalian bisa mengunjungi link di bawah ini. Yang pertama, kecanggihan teknologi turut berkontribusi dalam membantu memerangi virus COVID-19 di masa pandemi saat ini. Beberapa perusahaan juga mulai berinovasi dalam menciptakan produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melawan virus COVID-19. Produk yang diciptakan pun beragam-ragam, seperti aplikasi, perangkat pintar, hingga drone yang difungsikan untuk mengantar kebutuhan tenaga medis. Untuk mengetahui apa saja teknologi yang turut berperan dalam melawan virus COVID-19, Kompas Tekno telah merangkum penjelasannya. Yang pertama, ada aplikasi pelacak virus corona. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini mampu melacak jejak dan merekam riwayat interaksi sosial penggunanya. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa memperoleh peringatan perihal wilayah dan orang-orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus. Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa menampilkan peta sebaran virus corona di sekitar tempat tinggal penggunanya. Teknologi ini pun sudah digarap oleh dua perusahaan teknologi, yaitu Google dan Apple, yang bekerja sama dalam membuat sebuah sistem pelacak virus corona yang disebut contact tracing. Sistem ini akan melacak orang yang kemungkinan pernah berdekatan atau berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bahwa mereka pernah punya riwayat berdekatan dengan pasien yang positif terpapar virus. Cara kerja sistem ini kurang lebih mirip dengan aplikasi Peduli Lindungi buatan pemerintah Indonesia dan Trace Together buatan pemerintah Singapura. Sistem yang dibuat Google dan Apple ini berwujud Application Programming Interface atau API, dan bukan merupakan sebuah aplikasi utuh yang langsung bisa diunduh di Play Store atau App Store. Sistem ini memanfaatkan koneksi Bluetooth Low Energy atau BLA sebagai medium untuk melakukan pelacakan orang-orang yang berada di sekitar ponsel pengguna. Tak hanya di Amerika Serikat, aplikasi pelacak virus corona ini pun juga digunakan oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, China, India, dan Singapura. Dan terakhir juga ada Alpha. Yang kedua ada gelang pintar. Gelang ini dirancang khusus
untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur badan secara langsung atau real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Dan yang kedua, ada gelang pintar. Gelang ini dirancang khusus untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur badan secara langsung atau real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Dengan dukungan sistem Global Positioning System atau GPS, artinya gelang ini dapat terintegrasi melalui smartphone yang telah terhubung dengan aplikasi untuk memonitor kondisi kesehatan penggunanya. Apabila pengguna mengalami masalah kesehatan, nantinya aplikasi ini yang terhubung ke gelang pintar tersebut akan memberi peringatan dan merekomendasi mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Gelang ini juga dapat membantu para tenaga medis dalam mengawasi dan memantau kesehatan pasien yang terpapar virus COVID-19. Tak hanya untuk para tenaga medis, beberapa waktu lalu pemerintah kota Beijing juga telah menyiapkan gelang pintar untuk mendeteksi jika ada sesuatu yang tidak normal di badan siswa sehingga langsung dapat mengantisipasinya. Statistik suhu badan yang dideteksi gelang itu nantinya akan diupload ke smartphone melalui koneksi Bluetooth. Siswa yang sudah kembali bersekolah diminta memakai gelang, itu selama jam pelajaran berlangsung. Pemerintah Beijing rencananya akan memperluas implementasi gelang tersebut dalam waktu ketiga ada thermal scanner. Sejumlah negara kini telah memasang alat thermal scanner ini di bandara untuk memantau suhu tubuh pengunjung sebagai salah satu langkah antisipasi guna mendeteksi adanya indikasi virus yang mungkin dibawa oleh penumpang. Thermal scanner ini merupakan alat untuk mengetahui suhu pada sebuah objek dengan menggunakan teknologi FPA atau Focal Plane Array sebagai detektor yang akan menerima sinyal inframerah. Alat berupa kamera ini nantinya akan mendeteksi suhu dengan menghasilkan output berupa cahaya warna-warni. Lalu juga suhu objek yang ditangkap dan menunjukkan warna yang berbeda-beda. Untuk suhu yang lebih dingin dimunculkan dengan warna biru dan ungu. Lalu juga ada hijau, sedangkan suhu yang lebih hangat diberi warna merah, orange, dan kuning. Di Indonesia, alat ini sudah difungsikan di beberapa bandara maupun pelabuhan. Yang keempat, ada Artificial Intelligence atau AL. Di masa pandemi saat ini, secara teknis, teknologi AL atau kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus COVID-19. Namun, untuk membantu dalam hal diagnosa, perlu menggunakan perhitungan algoritma dengan melakukan analisa lewat CT scan. Seperti misalnya di Cina, teknologi kecerdasan buatan ini membantu para tenaga medis dalam melakukan identifikasi untuk membedakan hasil scan pneumonia. Kecerdasan buatan tersebut juga diklaim mempunyai tingkat akurasi sampai dengan 90% sebagaimana dihimpun Kompas Tekno dari Global China Daily Jumat pada tanggal 5 bulan 6 2020. Sebelumnya, perusahaan asal Israel, Costrite AL, juga dilaporkan tengah mengembangkan teknologi pemindai wajah. Berbeda dengan pemindai wajah pada umumnya, teknologi yang dikembangkan Costrite AL dapat mendeteksi meski tengah menggunakan masker atau penutup wajah lainnya. 5. Ada drone. Di masa pandemi COVID-19, saat ini pesawat tanpa awak atau drone beralih fungsi menjadi alat yang dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga manusia. Pasalnya, drone kini difungsikan untuk menjembatani rumah sakit dengan kediaman warga untuk mengantarkan kebutuhan medis. Begitupun sebaliknya, perusahaan teknologi bernama Unwork juga sudah melakukan proses pengiriman barang maupun logistik untuk keperluan tenaga medis di Cina. Bahkan, salah satu kampus yang berada di wilayah Carolina Utara AS memanfaatkan drone untuk mengantarkan hasil sampel uji COVID-19 ke rumah sakit di pusat kota. Sementara, pihak kepolisian di Paris dan India memanfaatkan drone untuk menegakkan aturan karantina wilayah. Alat ini dapat dipakai untuk mengingat warga agar mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing. Dan yang keenam, teknologi robot buatan nampaknya turut berkontribusi dalam mendukung beberapa kegiatan di tengah masa pandemi COVID-19, seperti kampus The Business Breakthrough atau BBT University memanfaatkan robot untuk menggantikan para wisudawan dalam menjalani proses wisuda. Robot yang bernama Neomi itu dipakaikan kain toga berwarna hitam sehingga semakin menyerupai para mahasiswa yang tengah mengikuti perayaan wisuda. Wajah para wisudawan secara bergantian akan ditampilkan pada layar yang dipasang di bagian atas robot. Sementara rumah sakit Circolo Fares di Italia mengerahkan robot untuk membantu para staf medis dalam menangani pasien virus corona. Para robot itu bertugas untuk memantau kondisi pasien
dari peralatan di ruangan kemudian menyampaikan ke staf rumah sakit. Tak hanya itu, sebuah kafe yang berlokasi di wilayah Daejeon, Korea Selatan juga memanfaatkan robot yang difungsikan sebagai pengganti barista dan waiter untuk melayani para pelanggan. Tak hanya menyajikan minuman, robot juga dirancang untuk dapat berbicara ketika mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Uniknya lagi, sistem yang terdiri dari lengan robot, pembuat kopi dan robot pelayan tersebut bisa meracik 60 jenis minuman kopi. Dari semua informasi yang saya sampaikan kepada kalian semua, alangkah baiknya jika kalian mengeceknya lagi terlebih dahulu agar tidak ada kekeliruan informasi yang kalian terima. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.